Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rosalita dengan NIM 17650-168. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi manajemen proyek tentang negosiasi dan kontrak. Baik, langsung saja. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walau hanya untuk beberapa dolar? Akan tetapi, bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan penting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda melakukan negosiasi, tentukan dua hal, yaitu pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Selanjutnya itu tiga hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Tiga hal paling sering dinegosiasikan adalah yaitu harga. Tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, dan bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar, tim proyek yang terlalu rendah, atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Pertama, Smart Software atau CO, mempunyai perkiraan akurat, menawarkan harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Unscrupulous Software atau CO. Mereka menawarkan $100.000 untuk jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya, kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan sistem proyek untuk menyediakan pengirim kasus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam negosiasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Selanjutnya itu bagian-bagian kontrak atau item to be contracted. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman, dan pengiriman, kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan atau price holding, lisensi dan atau bergaransi bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis. Pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user atau escape clause harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Selanjutnya itu kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak VP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga, tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila 1. Anda yakinkan bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang diketahui. Ketiga, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user.
Selanjutnya itu kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam, ditambahkan ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk beberapa lama jika membuat kontrak. Ada sesuatu yang bersifat resmi, pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau letter of intent atau proposal resmi. Garis bawahi dan Anda akan terhindar dari percecokan yang tidak pernah ada akhir. Selanjutnya itu peminjaman proposal yang akan dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jika memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai, akan lebih menguntungkan Anda biarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Selanjutnya yaitu kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir definisi. Mari kita mengulang kejadian penting untuk mencapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Pertama yaitu dokumen kebutuhan atau RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Kedua yaitu dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dengan dibeli user. Tulis persetujuan yang diinginkan. Ketiga yaitu walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.